Hadirin sekalian, masyarakat Poso yang kami hormati, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Masih dalam kampanye debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Poso. Pada segmen ketiga ini, kita akan memberikan kesempatan kepada seluruh pasangan calon untuk saling bertanya dan menjawab terkait dengan tema debat publik kali ini, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional. Setiap pasangan calon akan memiliki kesempatan menyampaikan satu pertanyaan kepada dua pasangan calon lainnya. Setiap pasangan calon memiliki waktu bertanya selama 1 menit dan waktu untuk menjawab maksimal 3 menit. Baik, kita mulai. Kesempatan pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2 dan 3. Saya persilakan. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Pertanyaan kami itu adalah bahwasanya data BPS Kabupaten Poso tahun 2020 itu menunjukkan pertumbuhan PDRB yang harga konstan 2015-2019 mengalami pertumbuhan negatif atau penurunan, di mana pada tahun 2015 itu sebesar 7,12, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 6,20. Hal ini adalah terjadi sudah tentu karena kebijakan daripada pemerintahan. Karena kebetulan pasangan nomor urut 2 dan nomor 3 adalah pasangan bupati dan wakil bupati, sehingga pertanyaan ini kami lontarkan untuk kedua pasangan calon. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mulai memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda maksimal 3 menit. Boleh dijawab oleh calon bupati dan boleh juga dijawab oleh calon wakil bupati. Silakan calon nomor urut 2. Kita mulai dari sekarang. Waktu Anda maksimal 3 menit dimulai dari sekarang. Iya. Tes. Terima kasih atas. Iya. Terima kasih. Untuk pertumbuhan ekonomi yang dimaksudkan tadi, jadi perlu saya sedikit menyampaikan capaian pembangunan daerah Kabupaten Poso. Itu secara makro, untuk angka pengangguran ini hanya sebesar 2,25%. Ini merupakan urutan ketiga terendah dari 13 kabupaten kota se-Sulawesi Tengah. Itu di bawah Provinsi Sulawesi Tengah dengan angka 6,36%. Kemudian untuk indeks pembangunan manusia itu sebesar 70,68%, yang merupakan tertinggi kedua dari 12 kabupaten dan 1 provinsi, 1 kota madya Palu. Kemudian untuk Gini rasio sebesar 0,300, ini merupakan terendah dari 13 kabupaten kota se-Sulawesi Tengah. Untuk penurunan angka kemiskinan di tahun 2016 sampai dengan 2019 berdasarkan data BPS yang ada, itu di 2016 sebesar 17,71, itu menurun 2 digit. Di tahun 2019 sebesar 15,65%. Kemudian di bidang ekonomi, ini Kabupaten Poso merupakan kabupaten dengan nilai tertinggi kontribusi signifikan dalam keuangan dan pengembangan UMKM yang dinilai oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian Poso juga merupakan 3 kabupaten terbesar untuk lumbung beras se-Sulawesi Tengah, yaitu antara Parimo, kemudian Banggai, dan Kabupaten Poso. Dan juga Kabupaten Poso ini merupakan kabupaten terbesar untuk produk kopi se-Sulawesi Tengah.
dalam perencanaan pembangunan daerah yang kita ketahui bersama bahwa kita dalam perencanaan tersebut mendapat penghargaan yang cukup signifikan, terutama dari pusat, yaitu dengan menjadi juara 2 tingkat nasional dalam perencanaan pembangunan ini, menyatakan bahwa kami untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Poso ini sudah begitu baik. Baik. Ya, silakan ditambah, Pak. Sudah habis. Mohon maaf, waktu Anda telah habis. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 tadi. Ya. Waktu Anda maksimal 3 menit dimulai dari sekarang. Ya, baik, terima kasih banyak. Pertumbuhan ekonomi secara makro di dalam tahun terakhir mengalami kelambatan. Ini disebabkan kalau kita lihat, kita bandingkan ke daerah lain, adanya investasi-investasi yang masuk di daerah. Misalnya kalau kita mengikuti Morowali memang susah. Di sana banyak investasi, banyak pabrik, baik Morowali Utara dan Morowali Induk, sehingga kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah juga dari sana. Begitu juga Luwuk ada pabrik, sehingga posisi kita sekarang nomor 3 atau nomor 4 itu masih normal menurut kami, di atas rata-rata nasional. Oleh karena itu, tentu strategi kita ke depan, kontribusi dalam lapangan usaha adalah yang terbesar itu, potensi yang paling besar menurut kami adalah pertanian. Pertanian mendominasi paling besar, tapi pertumbuhannya kecil. Itulah yang harus kita dongkrak, sehingga ke depan mudah-mudahan dengan mendorong pertanian dan masyarakat kita sekaligus juga terdongkrak untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Kami juga menyadari para petani-petani kita ini tempat tersembunyinya kaum miskin, sehingga sekaligus kalau kita berpihak dengan program-program ke pertanian, baik jalan usaha tani, daerah-daerah jembatan gantung, masalah pupuk, kita atasi semua. Mudah-mudahan semua akan bisa merubahkan produksi dan meningkatkan pertanian, itu akan bisa berkontribusi yang lebih untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang berikut tentang Gini rasio. Kami menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang begitu besar, tapi penyebaran yang belum maksimal, yang belum merata. Oleh karena itu perlu penajaman, yaitu data kesejahteraan sosial. Itulah yang harus kita pakai, yang harus kita teliti kembali, di mana saudara-saudara kita yang miskin bersembunyi, dan kita harus berpihak, kita sentuh dengan program-program, baik program pendidikannya, program kesehatan, program ekonominya, dan program UMKM-nya. Tergantung mereka apa yang diminati dan apa yang dimiliki kemampuannya. Itulah yang harus lebih kita arahkan. Di samping itu, untuk program indeks pembangunan manusia, Poso sendiri kami sangat menyadari rata-rata sekolah hanya 9 tahun kurang. Artinya apa? Masyarakat Poso sampai sekarang kita masih menghadapi problem berhadapan dengan masyarakat yang tingkat pengetahuannya sejajar SMP, dan itu harus kita genjot. Kita harus berpihak ke mereka dengan program-program yang lebih menyentuh dan meningkatkan pendidikan sehingga lebih berwawasan. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan satu pertanyaan yang sama kepada dua pasangan calon lainnya, yakni pasangan calon nomor urut 3 dan 1. Saya persilakan Anda untuk mengajukan pertanyaan. Waktu Anda maksimal 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik. Baik, terima kasih. Setelah kami mendengar tadi beberapa paparan yang disampaikan oleh pasangan calon baik nomor 1 maupun nomor 3,
Pada kesempatan ini kami mencoba memberikan pertanyaan, apa upaya saudara yang harus dilakukan yang berkaitan dengan menghidupkan transportasi perkotaan dan pedesaan yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kita tahu bahwa Poso sejak pasca konflik ini semua putus, tidak ada transportasi desa kota. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk menjawab kepada pasangan calon nomor urut 3. Boleh dijawab oleh Bupati atau bisa juga dijawab oleh Wakil Bupati. Waktu maksimal 3 menit dimulai dari sekarang. Calon nomor urut 3, Pak. Menjawab. Ya. Baik, terima kasih. Untuk mengintegrasikan antara kota dan desa, terutama perhubungan, memang kami punya gagasan adanya jalan lingkar wilayah, jalan untuk pengikat wilayah. Jadi kalau bisa dan harus bisa, kita memiliki jalan lingkar wilayah, pengikat wilayah, yaitu dari Doda, tembus Lore Barat, lewat Taman Nasional, tembus Lore Selatan, tembus Tentena terus ke Poso, kemudian terus ke Lore Utara, tembus ke Doda. Jalan lingkar ini yang harus kita bentuk. Kalau itu terjadi jalan lingkar dan pengikat wilayah, distribusi barang-barang dasar kebutuhan masyarakat akan lancar untuk dicapai masyarakat itu sendiri. Di samping itu, hasil-hasil pertanian pun juga akan terdistribusi ke seluruh arah wilayah dengan lancar. Dan tidak menutup kemungkinan paket-paket wisata yang tersebar di kawasan itu, yaitu Taman Nasional, Patung Megalitikum yang merupakan wisata budaya, dan Danau Poso itu sendiri akan terintegrasi, terikat dengan jalan kita. Dan itu kesempatan bekerja, berusaha bagi masyarakat luas. Dan tentunya jalan ini harus dalam keadaan mantap. Mantap bukan berarti harus di hot mix, tapi berfungsi pada saat musim hujan, bisa mengalirkan lalu lintas dengan nyaman. Tidak harus hot mix ya, menurut kami. Nah, itulah program-program itu sebagai pengikat wilayah, sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah dan juga kesempatan bekerja berusaha masyarakat, karena akan ada bangkitnya wisata-wisata baru, pertumbuhan baru di kota-kota yang ada. Kemungkinan paket-paket wisata akan bangkit, yaitu paket lingkar wilayah daerah kita itu sendiri. Dan ini adalah peluang ke depan dan perlu kita benahi. Ya, mudah-mudahan ke depan kita akan bisa selesaikan dengan program ini seperti apa yang kita maksudkan. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak? Silakan ditambah. Kira penambahan dari calon wakil bupati. Masih ada waktu, Pak? Ya, baik. Jadi kita sendiri paket-paket wisata yang akan kita kembangkan, termasuk pengelolaan danau secara terpadu, yaitu dari aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek pariwisata itu sendiri. Sehingga terintegrasinya kawasan Danau Poso sebagai wisata alam dan juga wisata budaya Patung Megalitikum yang ada di kawasan Lore, maupun wisata alam Taman Nasional Lore Lindu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda maksimal 3 menit. Boleh dijawab oleh Bupati atau Wakil Bupati. Dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Poso adalah kota transit. Faktor transportasi itu sangat menjadi penting. Korelasinya adalah fasilitas atau infrastruktur perjalanan, ya, jalan darat, fasilitas infrastruktur pelayanan bandar udara dan pelabuhan. Sehingga jika infrastruktur ini menjadi baik, maka jalur transportasi akan menjadi baik pula. Kemudian yang kedua adalah khusus untuk desa, antar kecamatan, dan antar kabupaten dan provinsi.
Ini sesungguhnya peluang yang sangat besar bagi transportasi Kabupaten Poso, di mana Kabupaten Poso adalah satu daerah transit. Pengelolaan Kabupaten Poso itu menjadi beda daripada kabupaten tujuan. Luwuk adalah kabupaten tujuan, Bungku adalah kabupaten tujuan, Tojo Una-Una adalah kabupaten tujuan. Poso adalah daerah transit, itu harus mampu digugah dengan semua infrastruktur, bukan hanya dari segi transportasi, tetapi dia harus masuk pada pembangunan secara terpadu, sehingga bisa menarik, menggugah setiap orang yang lewat untuk singgah satu malam di Kabupaten Poso, untuk nginap dan melepas sesuatu yang mereka inginkan. Inilah yang kami kira ya, beberapa hal yang akan dilakukan dalam hal pengelolaan daripada kota transit itu. Transportasi darat itu menjadi penting dikarenakan adalah yang menghubungkan ruas jalan di beberapa desa, kelurahan, kabupaten, kecamatan, dan antar provinsi lainnya gitu. Kemudian transportasi laut juga seperti itu, transportasi darat juga seperti itu. Sehingga yang terpenting adalah pemerintah daerah itu harus mampu melihat pengembangan infrastruktur, hubungannya keterkaitan dengan aspek pembangunan atau aspek potensi Kabupaten Poso yang lain, terutama dalam hal peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Poso. Saya silakan kepada Ibu Bupati. Yang bisa kami tambahkan adalah bahwa yang harus kita siapkan terlebih dahulu dalam rangka kita menyiapkan bagaimana transportasi di Kabupaten Poso ini adalah tentu saja infrastruktur jalan. Kemudian konektivitas antara desa-desa, antar kecamatan, jalan penghubung ini yang harus menjadi juga prioritas utama. Karena apa? Apabila kita ingin menyiapkan jalur transportasi, kita ingin menyiapkan fasilitas transportasi untuk masyarakat, tentu saja yang paling pertama yang harus ditunjang dengan jalan-jalan penghubung terlebih dahulu. Kemudian yang bisa kita lakukan apa? Bekerja sama juga dengan provinsi, dalam hal apa? Pemberdayaan dan pengelolaan dengan baik, DAMRI. Kemudian yang berikut juga bantuan modal usaha transportasi untuk para pihak swasta. Kemudian ada bantuan untuk angkutan pasar secara terjadwal dengan rutin untuk para masyarakat umum. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih. Kesempatan terakhir, kita akan mempersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan satu pertanyaan yang sama kepada dua pasangan calon lainnya, yakni pasangan calon nomor urut 1 dan 2. Saya persilahkan kepada Anda untuk mengemukakan pertanyaannya. Waktu maksimal 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, program-program penanggulangan kemiskinan selama ini banyak dan sudah kita lakukan. Tapi kenapa untuk Poso masih bertahan dalam posisi 16,7% angkanya? Artinya dari 13 kabupaten kota kita di posisi nomor 3 dari bawah. Tentu perlu kita kejar karena di bawah rata-rata provinsi, apalagi di rata-rata nasional. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Cukup, Pak? Sudah, cukup. Cukup, baik. Kita akan mempersilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu maksimal 3 menit, dimulai dari sekarang. Nomor urut 1 menjawab. Baik, apa saja bagaimana sehingga Kabupaten Poso ini sampai sekarang masih berada pada angka kemiskinan yang cukup memprihatinkan? Padahal selama ini sudah banyak program kesejahteraan masyarakat yang diturunkan oleh pemerintah. Yang harus kami lakukan apabila kami memimpin adalah bagaimana concern kami terhadap nilai tukar petani. Nilai tukar petani dari data yang ada sekarang, dari data BPS yang kami lihat bahwa nilai tukar petani sekarang di bawah 100. Yang artinya apa? Belum cukup perhatian dari para pemerintah daerah sekarang dalam hal memperhatikan bagaimana petani ini bisa hidup. Petani hidup, tetapi mereka bercocok tanam, mereka bertani, tetapi mereka rugi, defisit. Karena apa? Nilai tukar petani masih di bawah 100. Kalau NTP sama dengan 100, seperti yang menjadi
sasaran atau seperti yang menjadi tujuan dari pemerintah daerah sekarang 100, itu tandanya petani impas. Modal yang dikeluarkan dengan hasil yang dihasilkan sama banyak, tidak ada untungnya. Kemudian apa yang menjadi target ke depan? Bagaimana kita bisa menaikkan nilai tukar petani sehingga lebih dari 100, sehingga apa? Ada surplus, sehingga petani lebih sejahtera. Karena apa? Masyarakat kita adalah 80% sekali lagi adalah petani. Sehingga bagaimana mengentaskan kemiskinan? Tentu saja dari bagaimana kita menyentuh langsung kepada kebutuhan hidup, bagaimana kita menyentuh langsung kepada sektor-sektor khusus, sektor-sektor yang langsung ditangani oleh masyarakat dalam hal pertanian dan perkebunan. Sehingga apa? Pengentasan kemiskinan bisa dilakukan. Sehingga apa? Pendapatan petani bisa lebih meningkat. Sehingga apa? Nilai tukar petani bisa lebih realistis dan bisa ada keuntungan para petani. Kalau kita berbicara data, tentu saja ini merupakan suatu fakta. Silakan tambahkan Pak Yasin. Ya, jadi terevaluasi bahwa pemerintahan sekarang itu menitik beratkan pemberdayaan masyarakat yang ada di pedesaan yang 80% itu hanya bertumpu pada kekuatan dana desa yang 1 miliar sekian itu. Sehingga itu menjadi sangat tidak cukup untuk membenahi infrastruktur dan pemberdayaan pembentukan karakter seorang petani yang handal. Kedepan, Verna Yasin akan mengarahkan bahwa harus ada kesinambungan, harus ada kebersamaan, harus ada intervensi anggaran APBD kita untuk memperkuat perekonomian dana desa dalam hal pemberdayaannya. Sehingga dana desa ditambah dengan intervensi daripada APBD kita akan menjadi satu kekuatan penopang, pendorong, dan motivasi untuk pemberdayaan masyarakat mayoritas di pedesaan. Dengan harapan pasti ekonomi akan kita sangat-sangat menjadi meningkat dengan target 2 tahun. Baik, waktu Anda selesai. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 3 tadi. Waktu maksimal 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi pertanyaan tadi ini masuk dalam misi kami yang kelima, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing untuk kesejahteraan rakyat berbasis komoditi unggulan, pertanian, dan potensi pariwisata. Dan ini merupakan skala prioritas, di mana pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Adapun langkah-langkah strategis yang kami sudah siapkan, yang pertama adalah peningkatan bantuan modal kerja bagi para petani dan nelayan yang kita anggap tidak mampu. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepastian petani dan nelayan tidak mampu melalui pendidikan dan tentunya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga, peningkatan peran pemerintah desa dalam penanggulangan kemiskinan, kerjasama antara kepala desa dengan tentunya pemerintah daerah, dalam hal ini dinas terkait. Kemudian yang keempat adalah peningkatan pemberdayaan usaha ekonomi kecil dan mikro. Kemudian yang kelima, strategi yang kita lakukan adalah melakukan inovasi program pro rakyat yang dikatakan miskin tadi. Dalam hal ini, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, terutama gerakan pro poso mesale untuk kemiskinan dengan mendukung target penurunan angka kemiskinan nasional dan provinsi yang tertuang dalam RPJMM Pusat dan Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian yang kedua, percepatan penurunan angka kemiskinan yang tepat sasaran dan berbasis pada permasalahan pokok kemiskinan petani dan nelayan. Yang ketiga, mempertahankan dan memperkuat kearifan lokal budaya Tanah Poso dalam gotong royong dengan membantu para petani dan nelayan dengan melibatkan lintas sektor OPD dan sektor swasta tentunya. Kemudian juga di desa-desa seperti kita ketahui bersama punya juga yang namanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Ini kita akan bekerja sama dengan desa sehingga BUMDes ini juga bisa membangun desa. Kemudian kita akan juga membantu kredit UMKM berbasis
izin usaha mikro berbasis online. Mungkin ada tambahan? Baik, saat ini memang kendala pemasaran yang ada karena banyak produk-produk pertanian maupun UKM yang ada di desa belum terpasarkan dengan baik karena situasi yang belum memungkinkan. Baik, terima kasih. Waktu Anda telah berakhir. Hadirin, para tamu undangan yang berbahagia, dengan berakhirnya jawaban pasangan calon nomor urut 2 tadi menandai berakhirnya segmen ketiga. Kita beri aplaus yang semangat kepada semua pasangan calon. Selanjutnya kita akan memasuki segmen keempat, namun kita rehat sejenak selama 3 menit sekarang.